DP120 dan di dalamnya terdapat kapsid yang mengandung RNA virus dan enzim virus. Awalnya, protein DP120 pada virus hanya dapat mengikat protein permukaan sel pada makrofag yang disebut reseptor CD4. Protein reseptor kedua yaitu CCR5 juga harus ada pada makrofag agar virus dapat memasuki sel melalui endositosis. Setelah penempelan, RNA virus dan enzim dilepaskan ke dalam sitoplasma sel. Transkriptase balik menggunakan RNA virus untuk mensintesis DNA virus terlebih dahulu. Kemudian untuk DNA komplementer dan DNA virus kemudian bergerak ke nukleus sel tempat ia berintegrasi ke dalam sel inang. Setelah virus berhasil memasuki sel inang, RNA virus HIV mengalami proses reversal transcription, yaitu perubahan dari RNA menjadi DNA dengan bantuan enzim. Nah, enzim ini kemudian akan membentuk DNA komplementer dari RNA virus tadi. Lalu kemudian menghancurkan RNA asli dan mensintesis untai DNA kedua dan menjadi untai ganda. Nah, DNA ini kemudian siap untuk masuk ke dalam sel inang dan berintegrasi dengan DNA sel inang pada tahap berikutnya. Baik, yang selanjutnya itu pada tahap integrase. Nah, pada tahap integrase ini, enzim integrase yang dibawa oleh virus akan memotong ujung DNA virus dan DNA sel inang. Nah, kemudian integrase menyisipkan DNA virus ke dalam DNA sel inang. Nah, proses ini itu membentuk provirus yang menjadi bagian dari genom sel inangnya. DNA provirus di dalam inti sel inang ditranskrip menjadi RNA messenger atau mRNA yang bisa disebut dengan virus ini yang akan digunakan untuk sintesis protein virus. mRNA virus keluar dari inti sel dan menuju ke ribosom. Ribosom membaca kode genetik mRNA dan meralat asam amino menjadi protein virus. Protein ini meliputi protein struktural dan enzim. Setelah proses transkripsi selesai, dilanjutkan dengan perakitan atau assembly, di mana protein-protein virus dan RNA genom HIV mulai berkumpul di permukaan dalam sel inang. Protein GID berperan dalam menyusun komponen virus, sementara RNA virus yang baru disintesis bergabung untuk membentuk inti virus, di mana protein ANV yang sedang berproses akan hancur dan mempersel inang sebagai GP120 dan GP41. Semua elemen dan ini bersama-sama membentuk protein atau partikel virus baru yang belum matang. Baik, dapat saya simpulkan replikasi HIV dalam tubuh manusia memiliki 8 tahap utama yang membuat virus berkembang biak dan menginfeksi sel-sel tubuh, dimulai dengan penempelan virus pada sel darah putih dan diakhiri dengan pembentukan partikel yang baru yang keluar dari sel untuk menginfeksi lainnya, menyebabkan kerusakan yang terus-menerus pada sistem kekebalan tubuh karena sel darah putih terinfeksi mati seiringnya waktu. Akhirnya menyebabkan penurunan sel darah putih yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Setelah virus hanya terinfeksi sel inang, virus yang matang akan mengalami proses pematangan sel dalam sel. Selama pematangan, virus akan memperoleh sebuah elemen sel inang. Setelah matang, virus akan keluar dari sel inang melalui proses tadi dengan membawa sebuah penurunan yang demikian. Virus yang sudah matang ini kemudian siap untuk menginfeksi sel-sel inang dan melanjutkan siklus infeksi. Baik, salah satu pengobatan untuk virus HIV ini adalah antiretroviral atau ARV, adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi virus HIV. ARV adalah pengobatan utama untuk HIV yang berfungsi menekan jumlah virus dalam tubuh, menjaga sistem kekebalan tubuh, dan mencegah komplikasi. Dapat mengontrol virus sehingga jumlah virus dalam tubuh dapat meredak. Meskipun tidak dapat menyembuhkan, tapi terapi ARV ini dapat mengurangi jumlah virus dalam tubuh. Ada efek samping yang dapat dilalui oleh penggunanya, yaitu mual, muntah, diare, dan pusing. Baik, sekian dari kami. Saya tutup dengan para peserta.